Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel aku Nindita Smita. Dan udah lama banget ya nggak jumpa. Aku nggak upload video di YouTube karena emang sekarang tuh sibuk banget ya. Seperti biasa aku sekarang tuh jarang banget bikin video atau upload video panjang gitu di YouTube. Aku lebih seringnya tuh upload di short video karena emang sekarang tuh sulit bagi waktunya ya, karena harus ngonten di platform lain juga gitu. Oke teman-teman, jadi ini tuh aku lagi bukain paket. Jadi ini tuh aku kemarin beli ya. Ini aku beli wastafel gitu buat di rumah baru. Dan itu aku beli yang warnanya tuh pink teman-teman. Jadi emang sebenarnya aku tuh pengennya tuh rumah aku tuh nggak semuanya pink ya di rumah baru aku, karena aku udah puas banget punya rumah pinky yang sekarang aku tinggalin. Tapi aku pengen di rumah baru aku itu ada satu spot yang ada pinky-pinkynya gitu teman-teman. Jadi aku nanti pengen bikin tempat wastafel gitu yang ada pink-pinknya gitu teman-teman. Nah jadi salah satunya tuh aku beli wastafel ini teman-teman. Dan itu bener-bener ya ada harga ada kualitas, karena ini harganya juga menurut aku lumayan pricey menurut aku ya. Tapi ini tuh kualitasnya oke banget. Ini tuh bahannya tuh tebel, terus detailnya tuh rapih, dan warna pinknya tuh aku suka banget. Semoga aja awet ya. Dan kalau misal besok aku pengen bersihin pakai cairan pembersih, semoga aja warnanya tuh nggak luntur atau nggak kenapa-kenapa. Dan itu udah dapat avur sama udah dapat kerannya juga. Untuk avurnya itu gold gitu teman-teman, dan dia tuh berat gitu. Jadi yang bener-bener bahannya tuh kelihatan bagus gitu loh teman-teman. Terus ini juga udah include sama kerannya juga. Dan itu kerannya tuh ditanam ke bawah, jadi bukan ke dinding. Dan ini tuh berat juga untuk kerannya, dan bener-bener dia tuh cakep banget kerannya. Aku seneng banget. Jadi ini tuh bener-bener kualitasnya tuh premium gitu teman-teman. Udah dapat perlengkapannya juga ya, dari mulai selang, terus ada seal, ada lem kayak gitu teman-teman. Jadi besok tinggal minta tolong buat dipasangin sama pak tukang aja. Dan nanti rencananya mau aku taruh di kamar mandi bagian atas gitu. Oke teman-teman, jadi sekarang lanjut lagi. Aku bakalan share proses pembangunan rumahku part 3. Jadi ini tuh tepat tanggal 15 ya. Ini tuh aku editnya tanggal 15 dan aku insya Allah bakal upload di tanggal 15. Jadi ini tuh kumpulan-kumpulan video yang aku tag videonya itu selama 1 bulan. Jadi aku rekap untuk kenang-kenangan juga progres pembangunan rumah baru selama 1 bulan gitu teman-teman. Jadi yang di video aku yang kemarin itu part 2 itu yang proses pembangunan dalam waktu 2 bulan. Nah sekarang dalam waktu 3 bulan ya. Jadi sekarang ini udah genap 3 bulan. Nah jadi yang terakhir tuh aku udah share kalau udah naik bata di lantai 2. Terus ini udah makin banyak ya naik batanya. Dan itu ada proses dak di bagian ujung di atas itu buat nanti ditaruh gudang. Nah itu ada space yang bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk gudang. Terus ini juga ada dak di balkon atas, di dak gitu ya teman-teman. Terus ini udah mulai dikit-dikit ya, ini apa, sebar buat persiapan plester gitu teman-teman, sebar semen atau apalah itu. Terus ini untuk pintunya teman-teman bisa lihat sendiri, aku pengen pintu kamarnya itu dibuat model art gitu ya, lengkung gitu teman-teman. Terus ini tuh pak tukangnya tuh lagi nunjukin kalau di bagian belakang itu ada dak, itu buat tempat naruh toren sama air. Nanti kalau misal airnya tuh turun, nanti di sini bakal ada talang air dan airnya nanti bakal turun ke bawah, dibuat saluran pembuangan air gitu teman-teman. Terus ini juga udah proses ring bagian atas gitu ya teman-teman, karena ini udah lantai 2. Terus udah di ring tuh, udah dicor ring gitu. Terus nanti juga bakal ada hebel lagi buat persiapan naik atap teman-teman. Nah ini tuh cornya udah digenangin dengan air. Kalau kata petukang, kalau udah bisa
genangan air kayak gitu, kolam lele kalau dia sebutnya, itu malah bagus, jadi makin bagus gitu teman-teman, nggak bocor insya Allah, amin. Terus ini udah proses lagi, aku tunjukin di sini ada nanti di bagian atas tuh bisa dipakai buat gudang, lumayan banget. Terus ini ada proses pelepasan bambu karena udah mulai mau garap di bagian bawah, lantai bawah. Jadi ini dilepas-lepasin dulu bambu-bambunya, terus sama ini apa sih namanya, cetakan buat ini loh, kolom atau apa sih itu, pokoknya itulah tuh triplek-tripleknya tuh dilepasin dulu semuanya. Terus nanti juga bakalan mulai buat bikin tembok-tembok yang ada di bagian lantai bawah, karena yang kemarin tuh di sini belum dipasang tembok sama sekali teman-teman, jadi bener-bener cuman ada pondasi aja, pasti kolom-kolom yang gede-gede itu. Nah aku tadi udah kasih tahu, jadi nanti tuh masih tambahin hebel tuh, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi buat persiapan atas dibuat miring gitu teman-teman, tuh dinaikin hebel dari bawah sampai ke depan, itu sekitar totalnya tuh naik 6 hebel, jadi miring gitu teman-teman. Dan tuh nanti buat persiapan atas, jadi nanti ke atas gitu. Nanti aku bakal kasih lihat di akhirnya teman-teman. Nah ini patukan lagi ngerjain bagian atas, pokoknya selesaiin atas saja karena sekarang ini mau proses buat pasang atap. Jadi bener-bener harus gercep nih buat nyelesain kanan kiri yang tambahan hebel itu. Nah ini patukannya juga langsung gercep lagi lepasin itu, jadi kita kerjanya tuh atas bawah, di atas sama bawah. Yang atas nyelesain buat persiapan atap, yang bawah lepas-lepasin bambu, jadi nanti bisa nyicil buat tembok-tembok di bagian bawah, lantai bawah. Oke, ini aku udah beda hari ya teman-teman. Ini udah mau persiapan buat plester, udah dibikin tuh pembatasnya gitu. Tuh, jadi udah mau persiapan plester kayak gitu. Dan ini dia untuk hebelnya udah mau jadi buat persiapan atap tuh. Jadi kurang lebihnya tuh gambarannya seperti itu teman-teman. Nanti tinggal dikasih atap aja. Dan untuk atapnya aku pilih dari bahan Alderon ya teman-teman. Jadi karena banyak pertimbangan dan akhirnya pilih Alderon yang semoga aja nggak gampang melorot, nggak gampang pecah, dan nggak gampang bocor tentunya. Oke, ini sekilas dari luar, bambunya udah mulai habis ya di bawah tuh. Jadi besok kalau hujan bisa nyicil buat plester di bagian bawah atau bikin tembok bagian bawah kayak gitu. Terus itu daknya juga udah, kanan kiri di balkon sama di bagian buat gudang tuh udah selesai didak, tinggal nunggu kering aja. Terus ini udah bersih nih teman-teman, nih tuh udah mau persiapan buat pasang hebel di bagian sini. Nah ini tuh Pak Tukang juga lagi bikin kamar mandi tuh, jadi kemarin tuh kan masih bolong tuh kamar mandi bawah. Nah itu udah dibikin, nah ini dia kamar mandi bawahnya udah dibikin teman-teman tuh. Ini tuh sempat aku revisi ya, aduh tipe lagi. Jadi di bagian kamar mandi bawah sempet aku revisi karena ternyata tuh kelihatan kecil gitu kan. Akhirnya aku minta request buat dipanjangin, jadi ukurannya tuh lebih dari yang kemarin tuh, jadi sekitar 2 meteran kalau nggak salah. Terus ini naik lagi, nih aku kasih lihat penampakan dari samping tuh. Wow, hijau-hijau gitu, tapi ada tembok rumah orang. Ini udah lumayan banyak nih yang disebar buat persiapan plester ya. Jadi itu kayak semen gitu disebar gitu, katanya Pak Tukang biar besok kalau plester nempel ke temboknya kayak gitu sih katanya. Oke, tuh nih di atas buat gudang, dan nih tuh nih. Terus di bawah ini udah kelihatan kan tuh ada temboknya. Jadi yang tadi tuh masih kosongan gitu, dan ini udah ada tembok gitu teman-teman. Tapi emang belum dipasang buat itu ya, apa namanya, rangka jendela, karena rencana untuk jendelanya tuh mau pakai kaca sama aluminium gitu teman-teman. Jadi nggak pakai kayu. Terus untuk pintunya mau pakai HPL gitulah teman-teman, aku belum tahu pastinya. Tapi pokoknya ini aku nggak pakai kayu yang dipasang kerangkanya dulu, nggak ya. Jadi nanti di akhir aja. Terus ini untuk Pak Tukangnya udah proses plester tembok tuh, nih udah proses plester tembok. Jadi di bulan ketiga ini bener-bener banyak banget pengerjaannya ya. Jadi mulai dari naik hebel lantai 2, terus persiapan buat atap, terus pasang atap, terus plester, terus bikin tembok-tembok di bagian lantai 2, bikin tangga,
Terus juga listrik itu udah masuk di masuk di bulan ketiga kayak gitu teman-teman. Nah ini juga lagi proses bikin tembok di bagian lantai bawah yang buat depan pintu garasi gitu teman-teman tuh. Nih terus ini aku kasih lihat lagi, udah hari berikutnya rangka atapnya udah dipasang. Ini rangka atapnya tuh pakai besi ya teman-teman, cuman besinya apa aku lupa namanya, tapi ini tuh berat gitu teman-teman, dan itu bener-bener insya Allah kuat ya, semoga aja tahan ya teman-teman. Dan ini tuh alderonnya pengennya warna putih tapi adanya warna biru, ya udah nggak apa-apa, it's okay, karena untuk alderonnya besok nggak akan kelihatan karena nanti bakal ditutup sama plafon. Sama untuk kanan kiri nanti juga bakal di kunci pakai hebel gitu, di semen gitu. Pokoknya di kayak gituin lah di pinggirannya gitu biar nggak bocor, biar nggak rembes. Nah ini rangkanya udah kelihatan ya tadi. Terus balik lagi di bawah, ini lanjutin tadi tuh pasang tembok ya, kanan kiri udah dipasang. Jadi itu untuk atapnya udah kepasang. Terus itu di kanan kirinya tuh masih ada celah, jadi nanti tuh bakal dikasih hebel lagi, terus dikunci gitu teman-teman, biar nggak bocor, biar airnya nggak masuk. Oke. Jadi nih tuh teman-teman bisa lihat sendiri di bagian pinggir-pinggirnya itu tadi masih ada cahaya kan. Nah itu besok bakal ditutup. Jadi untuk atapnya itu nanti dari luar tuh nggak akan kelihatan kalau warnanya tuh biru. Terus juga besok bakalan dipasang plafon juga. Jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak harus putih karena emang adanya warna biru gitu. Jadi udah nggak apa-apa, yang penting besok nggak kelihatan. Nah ini untuk pembuatan gudang udah proses ya. Ini juga plasternya udah mulai banyak ya, udah mulai banyak yang di lantai 2. Udah hampir semua ruangan ke plester. Dan ini juga untuk atapnya udah beres. Terus juga ini udah mulai pembuatan tangga. Jadi sekarang aku kalau ke atas nggak perlu lagi naik tangga kayu yang super ekstrim bagi aku. Sekarang udah dibuatin tangga sama patukangnya. Jadi aku seneng deh tuh. Dan untuk atapnya juga sekarang udah kepasang. Jadi udah nggak panik lagi kalau hujan, takut gimana-gimana. Karena sekarang kalau hujan tetap bisa kerja patukangnya karena udah nggak kehujanan lagi. Oke, ini juga aku kasih lihat pembuatan gudangnya udah jadi juga di atas ini. Tuh, jadi kalau misalnya ada barang-barang endorsement gitu yang udah nggak kepakai tapi bingung mau simpan di mana, itu bisa disimpan di gudang atas kayak gitu. Oke, ini tuh. Nah ini yang aku maksud tadi teman-teman. Jadi di sampingnya sini masih ada bolongan gitu. Nanti bakal ditutup ya pakai hebel. Nanti di akhir aku bakalan shoot ya ke teman-teman ya. Karena di akhir ada video aku yang udah kepasang rapat dengan hebel. Nah ini untuk gudangnya, bahannya tuh dari besi gitu, terus dikasih triplek. Jadi kayak gini aja gudangnya. Jadi besok bakalan ditutup pakai plafon gitu, jadi nggak kelihatan. Cuman buat barang-barang aja sih kayak gitu gudangnya, biar nggak sumpek kan dan bingung mau taruh di mana. Oke, ini untuk bawah masih sama progres bikin tangga, baru dibikin kerangkanya, nggak pakai bondek ya, pakainya kayu sama triplek kayu gitu teman-teman. Nah pakainya kayak gini ya. Terus ini juga dipasang rangka besinya. Terus juga ini di bagian dapur udah ada jendelanya juga. Aku sengaja bikin jendela lengkung di bagian dapur. Jadi yang kemarin belum dibikin, sekarang udah dibikin. Terus kalian di di bulan ketiga, ini jalan keempat ya, mau jalan keempat juga udah proses pembuatan lubang atau saluran buat listrik. Jadi udah di plester nih, digobok lagi buat rumah-rumahan listrik. Nah harus detail banget ya untuk pemilihan listriknya, karena ya aku nggak mau nyesel gitu, karena aku harus pikir matang-matang saluran listriknya tuh mau dipasang di sebelah mana. Dan itu ada Pak Tukang lagi bikin tangganya udah mulai jadi anak tangganya, udah dipasang bata, terus nanti tinggal di di plester terus pasang keramik. Seneng banget ya. Jadi bener-bener di bulan ketiga ini effort banget ya, banyak banget pengerjaannya tuh yang kelihatan ya. Maksudnya kalau dari kemarin-kemarin itu kan sibuk mikir pondasi, sibuk uruk-uruk tanah kayak gitu kan ya. Terus sekarang ini kelihatan banget gitu, banyak banget pekerjaannya. Nah ini untuk anak tangganya udah sampai atas, dan itu tuh Pak Tukang lagi bikin jendela buat situ. Jadi nanti tuh disengaja aku bikin jendelanya tuh yang kecil tapi dia tuh
panjang gitu teman-teman. Jadi cahayanya tuh bisa masuk banyak dan rumah bisa kelihatan lebih terang kayak gitu. Nah serem banget deh, aku bisa naik ke lantai 2, nggak perlu effort lagi pakai tangga kayu. Oke teman-teman, dan ini juga ya part terakhir, patukangnya tuh lagi plester di bagian belakang, udah kelar, sekarang samping. Ini lumayan tinggi banget ya bangunannya tuh, jadi effort banget harus pakai tangga kayu 3 gitu. Dan itu teman-teman udah ditutup ya untuk atapnya, kanan kiri udah ditutup pakai hebel dan kayak gitu tadi teman-teman penampakannya. Nanti tinggal di bagian depannya itu ditutup pakai plafon. Jadi untuk aliran birunya itu nggak akan kelihatan. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya video aku kali ini.